Selamat pagi semuanya, Nak. Selamat pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat, sehat, Bu. Sehat. Iya. Sehat, Bu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Sekalipun dalam situasi pandemi, tetapi kita tetap bertemu secara daring melalui Zoom pada saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Rifki. Pimpin kita di dalam doa untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan Rifki. Baik teman-teman semua, untuk melancarkan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rifki yang sudah membawakan kita di dalam doa pada pagi hari ini. Sebelum saya memulai pembelajaran, apakah sudah dibaca bahan ajar yang sudah saya kirim dan LKPD melalui GCR, Nak? Sudah dilihat dan sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Ada yang belum membaca? Oh, berarti sudah semua. Bagus. Untuk link absen pada pembelajaran hari ini, kamu bisa lihat di GCR sudah saya kirim link absennya, jangan lupa diisi, bahkan di chat juga di sini, di chat room Zoom, kamu bisa lihat di situ link absen, kamu bisa klik, kemudian kamu buat kehadiranmu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti kamu bisa isi, jangan lupa diisi. Kemudian coba lihat di Zoom ini siapa yang belum hadir. Ada yang belum masuk kelas, Nak? Coba dilihat. Ada yang belum? Ketua kelas? Ada yang belum masuk? Sekretaris? Ada, Bu. Tadi ada, Bu. Sekretarisnya sedang izin sebentar, Bu. Tadi dipanggil ke sekolah. Bu, ada 3 orang yang tidak hadir hari ini karena sakit, yaitu Rania, Marvel, dan Winda. Oke, tidak apa-apa, berarti mereka sakit, nggak masalah. Nanti saya akan rekap absennya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Saya bertanya terlebih dahulu, minggu lalu kita mempelajari materi apa, Nak? Agung, pelajaran apa minggu lalu, Agung? Yolanda, pelajaran minggu lalu tentang apa, Yolanda? Masih ingat? Oke, belum, nggak ada yang ingat. Minggu lalu kita mempelajari tentang Ayo dilanjutkan. Konfigurasi elektron. Iya, konfigurasi elektron. Masih seminggu berlalu berarti sudah lupa. Jangan lupa ya, Nak. Kita minggu lalu mempelajari tentang konfigurasi elektron dan sifat-sifat periodik unsur. Berarti masih ingat kalian bagaimana menuliskan konfigurasi elektron. Sebelum saya melanjut ke ikatan ion yang akan kita pelajari pada hari ini, coba kamu tuliskan di selembar kertas di situ di bukumu atau selembar kertas, tuliskan konfigurasi elektron dari Na, nomor atomnya 11, kemudian Br 35, kemudian Cl 17, kemudian Al 13. Siapa yang sudah bisa silakan raise hand, kemudian kasih tunjuk di layarmu konfigurasinya. Ada? Ayo silakan raise hand, siapa yang bisa? Ada? Silakan raise hand, Nak. Na dulu, Na. Ada yang bisa? Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu materi sebelumnya, masih ingat tidak? Ada, Nak? Na 11 konfigurasinya, baik melalui kulit atau subkulit, terserah yang mana. Oke, silakan Amanda. Coba kasih tunjuk di layar, Amanda. Na berapa konfigurasinya, Nak? Ini, Bu, NA. Berapa? 281, Bu. 281. Oke, masih dalam posisi seperti itu. Konfigurasi Na 281 sudah betul. Saya mau tanya Amanda, elektron valensinya berapa, Amanda? Na? 1, Bu. Elektron valensinya 1. Dia bermuatan kation atau anion, Amanda? Kalau Na kation. Kation, terima kasih, luar biasa, berarti masih ingat. Br, siapa yang bisa? Yang sudah siap, Br? Ayo, silakan Saya juga raise hand. boleh, Bu. Saya lagi. Hah?
lagi, Bu? Oh, boleh kalau sudah Amanda, karena yang lain masih belum. Nanti setelah itu si BR-nya itu, Citra. Bu, BR berapa? BR-nya itu 28187. 28187. Oke, berarti konfigurasi elektron valensinya berapa, Amanda? 7, Bu. 7. Berarti dia bermuatan kation atau anion, Amanda? Anion, Bu. Anion, terima kasih, luar biasa. Pertahankan, Nak, tetap belajar. Kemudian yang lain ada? Selain si Amanda, jangan Amanda lagi, masih ada 2. AL sama CL. Ada yang bisa? Selain si Amanda? Siapa dulu si? Saya, Bu. Oke, Bu, Rizky. Citra udah raise hand, Bu. Bu, Citra tadi udah raise hand. Oh, Citra. Oke, si Citra dulu ya. Rizky, ketua kelas. Citra dulu. Oke, Citra kasih tunjuk di layar, Nak. Berapa konfigurasi elektron dari, gimana konfigurasi elektron dari CL? 287, Bu. 287. Berapa elektron valensinya, Citra? Elektron valensinya ini, Bu. Berapa, 7 Nak? juga. 7. Dia bermuatan kation atau anion? Dia bermuatan anion, Bu. Anion, terima kasih, luar biasa. Betul. Kemudian satu lagi tadi unsurnya. Atom Al, ada yang bisa? Oh, si Rifki lah tadi udah mengangkat tangan tadi. Saya, Bu, katanya. Rizky, bisa Rizky? Ketua kelas? Bisa, Bu. Hah? Bisa, Bu. Berapa konfigurasi dari AL, Rizky? AL konfigurasinya 2, 8, dan 3, Bu. 283. Elektron valensinya berapa? Elektron valensinya 3. 3. Berarti dia bermuatan kation apa anion? Kation, Bu. Kation. Oke, terima kasih. Nah, sudah betul ya, Nak, konfigurasi yang sudah kalian buat, si Citra, si Rizky, kemudian si Amanda tadi sudah betul. Konfigurasi yang kalian buat berarti masih ingat pelajaran yang lalu. Itu konfigurasi yang kalian buat itu berdasarkan subkulit atau kulit? Ayo, si Amanda tadi berdasarkan kulit atau subkulit? Kulit. Berdasarkan kulit. Oke, terima kasih. Nah, adapun pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang ikatan ion. Saya akan sharekan PowerPoint sebentar sambil ditunggu. PowerPointnya sudah muncul? Sudah muncul PowerPointnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah muncul PowerPoint-nya. Oke, terima kasih. Hari ini kenapa tadi saya menanyakan materi sebelumnya tentang konfigurasi elektron? Karena itu dasar kita untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang ikatan kimia. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada ikatan ion. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba kamu lihat di layar sudah muncul? Tujuan pembelajaran sudah muncul? Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kamu mengamati video tentang proses kestabilan atom nanti, kalian mampu menganalisis pembentukan senyawa berdasarkan pembentukan ikatan yang berhubungan nanti dengan kecenderungan atom untuk mencapai kestabilan dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menafsirkan sifat senyawa yang terbentuk dari suatu atom dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi nanti ada diskusi, kalian mampu mempresentasikan hasil analisis pembentukan senyawa berdasarkan pembentukan ikatan. Kemudian yang keempat, tujuan yang ingin kita capai pada hari ini yaitu kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi sifat senyawa berdasarkan konsep ikatan kimia dengan benar. Sampai situ ada pertanyaan, Nak? Tidak? Sudah paham ya tujuan yang ingin kita capai? Oke, coba kamu lihat di gambarmu. Apa yang ada gambar di situ? Ayo. Gambar siapa itu di layar? Sudah muncul kan? Orang yang duduk di atas batu sama bersepeda. Iya, ada seorang anak atau seseorang lah gitu ya, seseorang yang sedang menyendiri. Kemudian ada yang sedang berdua.
menurut kalian manakah yang lebih nyaman, ketika kita menyendiri atau ketika kita bersama dengan teman-teman? Mana lebih enak? Hah? Lebih enak menyendiri atau bersama dengan teman-teman? Ayo. Bersama dengan teman-teman. Iya, bersama dengan teman-teman lebih enak ya, lebih menyenangkan, kita bisa sharing, kita bisa cerita. Nah, kenapa saya munculkan gambar ini? Karena nanti di sini kita akan melihat bagaimana atom yang sudah stabil dan yang belum stabil untuk membentuk yang namanya ikatan. Coba perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar. Ayo, apa yang ada di dalam pikiranmu ketika kamu lihat gambar ini? Ini ada gambar amonia atau NH3. Kemudian gambar yang di tengah, gambar apa itu, Nak? Air ya, Bu. Gambar air. Ada yang tahu nama senyawa dari air? H2O, Bu. H2O, luar biasa, terima kasih. Atom penyusunnya apa aja, Nak, dari air? Ada atom apa aja? Hidrogen. Hidrogen dan oksigen, terima kasih. Kemudian yang sebelahnya apa? Garam. Sering lihat di mana garam? Di rumah ada garam. Karena kalau kita masak pasti menggunakan garam, karena kalau tidak pakai garam nggak enak ya, rasanya hambar. Ada yang tahu senyawa apa yang ada pada garam? Nama senyawanya? Natrium. NaCl, atomnya natrium dan klorin. Nah, dari ketiga gambar ini yang menjadi pembahasan kita adalah bagaimana hidrogen dan oksigen bisa berikatan. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana natrium, seperti yang kalian katakan tadi, garam itu terdiri dari atom natrium dan Cl. Bagaimana mereka membentuk yang namanya ikatan? Bagaimana proses pembentukan ikatan dari garam, kemudian dari H2O, air, kemudian dari amoniak atau NH3. Nah, itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita tonton dulu YouTube, ada tentang video tentang, silakan ditonton. Sudah muncul ya, Nak? Perhatikan ada unsur fluors itu. Kemudian ini ada neon. Oke, sudah muncul, Nak? Sudah muncul di layarmu? Sudah, Bu. Sudah bergerak share screen-nya? Sudah bergerak? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Saya geser sekali. Oke. Nah, menurut Cosell dan Lewis bahwa atom-atom yang ada di alam itu hanya atom gas mulia yang paling stabil. Kenapa dia dikatakan stabil? Karena pada elektron terluarnya sudah penuh. Oke, sudah penuh. Jadi kalau kalian lihat gas mulia itu unsurnya ada neon, ada helium, kemudian ada argon, kemudian ada xenon, kemudian ada krypton,
Nah, semua itu elektron terluarnya sudah penuh. Misalnya helium ada 2 elektron, berarti elektron valensinya juga 2, sudah penuh. Kemudian neon, kalau kita buat konfigurasinya menjadi 2, 8, maka elektron terluarnya adalah 8, dia sudah penuh. Jadi menurut Lewis bahwa gas mulia itu adalah unsur yang paling stabil di alam. Sehingga atom-atom yang lain yang belum mencapai kestabilan, mereka berusaha untuk stabil. Mereka cenderung untuk bergabung dengan atom yang lain. Tujuannya apa? Untuk mencapai kestabilan. Kestabilan siapa yang mau dituju? Yaitu gas mulia. Jadi gas mulia akhirnya nanti muncullah aturan. Si Cosell dan Lewis menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron atau konfigurasi atom akan stabil apabila jumlah elektron terluarnya itu memenuhi 2 aturan. Yang pertama itu duplet, 2 elektron, kemudian 8 elektron atau sering dikatakan dengan oktet. Jadi ingat ya nak, atom untuk mencapai kestabilan membentuk yang namanya ikatan mengikuti 2 aturan. Hanya 2 aturannya, yaitu duplet, 2 elektron, kemudian 8 elektron, yaitu oktet. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan masuk pada ikatan ion. Apa itu yang dikatakan dengan ikatan ion? Ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif yang berbeda muatan. Itu yang dikatakan dengan ikatan ion. Atau bahasa sederhananya, atom yang menerima dan melepaskan elektron. Berarti ada atom yang melepaskan elektron dan ada atom yang menerima. Itu yang dikatakan dengan ikatan ion. Saya lanjut ke slide berikutnya. Kamu perhatikan. Sudah, Bu. Sudah. Nah, Nah, coba kamu perhatikan di situ Na, ada unsur Na. Kemudian tadi si Amanda mengatakan bahwa Na itu bermuatan kation. Bagaimana prosesnya dia bermuatan kation? Berarti Na di situ melepaskan 1 elektron. Ya udah, coba perhatikan. Dia melepaskan 1 elektron sehingga dia menjadi Na+. Melepas, berarti kan konfigurasinya tadi 2, 8, 1. Berarti dia melepaskan 1, dia menjadi Na+. Kalau misalnya Mg, coba kalau Mg berarti berapa elektron yang dia Mg 12. 2. Ayo. 2 elektron. Iya, dia menjadi 2, yang dilepasnya adalah 2 elektron. Berarti dia menjadi Mg 2 Mg2 plus. Kalau si Na kan dia Mg2 plus. Kalau si Na kan dia melepas 1, berarti dia menjadi Na plus. Kalau Mg tadi 2 elektron, Bu, berarti dia menjadi Mg2 plus. Kemudian Cl, kamu perhatikan di situ. Kalau konfigurasinya kan 287. 287. Dia butuh berapa elektron supaya menjadi stabil? Supaya menjadi mengikuti aturan oktet dan duplet. Berarti kalau Cl 7 elektron valensinya, berarti dia untuk mengikuti menjadi stabil, mengikuti aturan oktet, dia butuh berapa? 1 elektron. Berarti dia menangkap 1 elektron supaya menjadi stabil, dia menangkap 1, maka dia menjadi Cl min. Oke, sampai situ sudah paham? Sehingga Paham, Bu. paham, terima kasih nak. Sehingga dia membentuklah senyawa yang namanya NaCl, atau seperti ini dia saya buat di bawahnya. Tadi ada saya buat. Sudah muncul nak? Sorry, sudah muncul? Oke, sudah muncul? Sudah? Anak-anak ibu? Sudah? Sudah. Nah, di situ ada saya buat bagaimana proses si natrium tadi. Kalau kalian lihat di kulitnya, tadi kan ini kulit yang pertama, lihat kursor saya, dia di kulit yang pertama ada 2 elektron, kemudian di kulit yang kedua sudah 8, dia sudah stabil, kemudian di kulit yang ketiga dia hanya 1,
Ini 1 elektron. Jadi karena dia hanya 1 elektron pada kulit terluar, otomatis kan dia tidak stabil, nak. Nah, untuk mencapai kestabilan itu maka dia lepaslah yang 1 elektron ini. Dia melepas yang 1 elektron ini, kemudian ditangkaplah oleh si Cl. Tadi si Cl kamu perhatikan di kulit terluar, lingkaran terluar. Kalau kamu hitung jumlah elektronnya ini ada di sini ada 2, 2, di sini 1. Berarti dia masih 7. Maka supaya dia menjadi 8 mengikuti aturan si oktet, maka dia menangkap dari si natrium. Oke. Sehingga si Na di sini menjadi, kamu lihat di bawah ada Na menjadi Na plus tambah elektron. Dia melepas ya, melepas 1 elektron. Kemudian si Cl menjadi Cl menangkap 1 elektron dari si Na menjadi Cl min. Sehingga dia membentuklah yang namanya senyawa NaCl. Nah, untuk selanjutnya bagaimana proses pembentukan misalnya magnesium dengan sulfur. Semua nanti kita akan diskusi di dalam LKPD, sudah saya buat di dalam LKPD. Kamu tulis proses bagaimana pembentukannya menjadi senyawa. Buat prosesnya, kamu buat konfigurasinya nanti, nak. Ada di situ langkah-langkahnya, misalnya K, kemudian Mg berikatan dengan S, K berikatan dengan O. Bagaimana proses mereka membentuk senyawa? Oke, bagaimana proses mereka membentuk senyawa? Silakan kamu diskusikan di dalam LKPD. Jangan nanti kelompoknya sudah dibagi, sudah muncul nama-nama kelompoknya. Oke, sudah muncul nama-nama kelompoknya, nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di situ saya bagi menjadi 5 kelompok karena jumlah kita ada sebanyak 35 orang. Nanti yang izin yang sakit nggak masalah. Di situ ada saya bagi menjadi 5 kelompok. Nanti di Zoom ini saya akan buat langsung roomnya. Silakan kamu masuk sesuai dengan kelompokmu. Oke? Sudah ada samamu nama kelompoknya, silakan kamu gabung nanti. Oke, saya akan buat roomnya, silakan kamu masuk ke dalam roomnya. Silakan kamu diskusikan pengerjaan bagaimana menganalisis proses pembentukan dari senyawa yang sudah ada di dalam LKPD. Kemudian di situ ada penentuan sifat-sifat dari ikatan ion. Silakan kamu diskusikan, nak, selama kurang lebih 15 menit. Nanti kita akan kembali bertemu di Zoom ini. Saya akan gabungkan kembali, nanti saya akan stopkan roomnya setelah 15 menit dan kita akan diskusi bersama. Bisa? Kelas MIPA 1? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan masuk sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan saya tunjuk siapa yang akan memaparkan. Oke, silakan masuk. Saya buka roomnya. Silakan masuk sesuai dengan kelompokmu ya, nak. Oke, sudah dilihat roomnya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Silakan masuk sesuai dengan kelompokmu. Silakan join sesuai dengan roommu. Saya akan join nanti di room masing-masing. Silakan. Oke. Silakan masuk sesuai dengan roomnya. Nanti saya akan masuk. Saya akan lihat dari sini. Silakan masuk. Masih ada yang belum masuk room? Aziz? Tadi kelompok berapa, Aziz? Oke, silakan masuk sesuai dengan kelompoknya. Nanti di room ini tinggal saya sendiri. Oke, silakan masuk di Zoom di ruang. Agung, kok masih sama dengan saya? Agung, silakan masuk ke kelompokmu, nak. Di dalam room, silakan di situ di Zoommu sudah muncul di HP-mu itu untuk join. Agung, dengar saya? Agung Yusuf. Oke, silakan sudah masuk. Oke, saya akan lihat memantau per kelompok. Saya akan join ke room 1. Saya akan join ke room 1. Oke, kelompok 1. Dengar saya, nak? Recording in progress. Iya.
Kelompok 1 dengar saya? Dengar, Bu. Siapa Dengar, ketua Bu. kelompoknya? Dengar, Bu. Siapa ketua kelompoknya sini? Citra, Bu. Citra. Ada LKPD-nya ya, Nak? Nanti silakan diisi, silakan didiskusikan. Kalau ada yang tidak tahu, bisa melalui WA nanti di Japri, nanti saya tanya kembali. Oke. Oke, Bu. Saya akan Oke, saya masuk ke Recording in kelompok progress. 2 ya. Saya masuk ke kelompok 2. Tadi kelompok 1 diskusi, sekarang ke kelompok 2 yang masuk. Oke, kelompok 2 jumlahnya hanya 4 orang. Saya join kelompok 2, mana tahu ada pertanyaan. Oke, kelompok 2. Recording in progress. Kelompok 2, siapa ketua kelompoknya ini, Nak? Ya, Bu. Ketua kelompoknya izin sakit, Bu. Oh, izin sakit, berarti mewakili si Anissa ya? Iya, Bu. Bisa. Didiskusikan, dikerjakan apa yang menjadi bahan diskusinya ya, Nak. Kalau ada yang tidak paham ditanya ya, Nak. Bu. Oke. Oke. Bagaimana kelompok si Astrid? Nanti bisa persentase ya? Iya, Bu. Nggak bisa share screen. Hah? Nggak bisa share screen ya? Nanti bisa. Nggak boleh, Bu. Sudah saya kunci tadi, sekarang sudah saya buka. Nanti kita akan apa ya? Oke, silakan diskusi. Saya Bu. kelompok yang lain. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya, Astrid? Kelompok 3, Bu. Oke, Iya, Bu. kelompok 3. Oke, Baik, Bu. ya. Recording in progress. Kelompok 2, siapa ketua kelasnya ini, Nak? Ketuanya izin, Bu. Sakit. Jadi mewakili? Saya, Bu. Oh, si Anissa. Oke. Silakan diskusi ya, Nak. Nanti saya akan Iya, baik, Bu. Gimana kelompok 4? Kelompok 5, Bu. Kelompok 4 ini ya? Kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Siapa nanti apanya, Iya, Nak? Bu. Si Rachel ya? Iya, Bu. Oke, Rachel ya. Kak, ini konfigurasi elektronnya berapa, Wi? Recording in progress. Yang konfigurasi Yang yang tadi. mana, Nak? Siapa yang Nomor bertanya tadi? 3, Bu. Si Johanna ya? Iya, Bu. Konfigurasi yang mana, Nak? Nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. 19K dan 8U, Bu. Kami lagi ngerjain itu, Bu. Oh, 19K berarti kalau dia 19K berarti 2 8 berapa coba? 2 8 81, ya kan? 2 Ya, Bu. 8 8 1. Berarti dia menjadi K plus ya? Iya. Ya, menjadi K plus. Kemudian kalau O dia menjadi 2 berapa? 26. Iya. Iya, Bu.
26. Bu, 26. Oke, coba diperhatikan ya. Berarti kalau K dia 2881 menjadi K plus. Kemudian kalau dia O menjadi 2 berapa? Dia kan 8, berarti dia menjadi 26 ya kan? 26 Ya, Bu. menjadi O min 2. Menjadi O min 2. Berarti kalau dia O min 2, berarti dia akan seperti ini. Coba saya tuliskan, nanti saya munculkan di layar. K dia menjadi K plus tambah elektron menjadi O tambah 2 elektron menjadi O min 2. Dia seperti ini. Muncul? Nampak nak? Kurang ke atas, Bu. Hah? Kurang ke atas. Sudah nampak? Sudah, Bu. Jadi nanti kalian buat seperti ini. Dia kan kalau kalian lihat di sini, coba sorry ya. Di sini kan ada 2 elektron, yang di atas 1 elektron ya. Iya, Bu. Berarti itu harus disamakan dengan 2K plus. dia menjadi nanti 2K plus. Kan 2 elektron, berarti elektronnya nanti dihabiskan kan? Iya, Bu. Oke. Habis. Jadi nanti senyawanya menjadi K2O atau KO2, nanti antara itu silakan didiskusikan. K2? K2O. 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 Iya. Udah bisa berarti kan? Sudah Nama senyawanya itu, Bu. Hah? Nama senyawanya. Nama senyawanya Nama enggak? Nama senyawanya enggak usah, sampai situ aja dulu. Oke? Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Recording in progress. Bagaimana kelompok berapa ini tadi ya? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 ya, Nak? Iya, Bu. Ada masalah, Nak? Ada yang nggak bisa dikerjakan? Ada yang nggak Nggak bisa? ada, Bu. Nggak ada masalah. Bisa? Iya. Karena Bisa, Bu. sebentar lagi Bisa. saya akan apa? Iya, Bu. Oke, kalau bisa. Oke, sudah siap diskusinya, Nak? Sudah. Sudah? Udah, Ibu. Sudah. Nah, sudah masuk semua? Masih 13 orang ya? Iya, Bu. Siapa yang belum masuk? Masih banyak, Bu, di breakout room orang tuh. Masih banyak di breakout room. Saya sudah tutup breakout-nya, kenapa nggak masuk di kelas ya? Sudah? Oke, sudah masuk semua. Oke. Masuk kan? Udah siap? Saya kasih waktu 15 menit. Sebelum kita masuk ke presentase, ada nggak dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ada nggak masalah? Ada, Nak? Tadi di kelompok berapa tadi yang bertanya mengenai pembentukan K dengan O? K dengan O. Senyawa apa yang didapat? K dengan O. Ayo. K2O, Bu. K2O. Sudah paham berarti. Benar, sudah paham ya? Oke, kalau sudah, siapa yang mau presentase untuk yang pertama? Si Astrid lah ya. Bisa, Nak, presentase? Untuk hasil diskusinya. Oke, silakan Astrid. Stabil, maka si CNA melepas dan si CA menerima elektron 1. Maka terbentuklah dia NaCl. NaCl. Iya.
Oke, terima kasih Astrid. Boleh stop share screen-nya, Nak? Boleh stop? Oke, sampai situ dulu kelas yang hilang, yang lain sudah paham gak, Nak? Sudah paham sampai di situ? Sudah paham? Saya belum paham, Bu. Di mananya ya, Rahel? Kurang paham. Kurang paham ya? Coba ya, saya share. Saya share whiteboard. K berapa nomor atomnya? 19 ya? Ya kan? 19. Berarti konfigurasinya 2 8 8 1. Oke. Berarti elektron valensinya ini 1. Ya. Kemudian berikatan dengan O. O itu 8. Berarti konfigurasinya 2 6. Berarti elektron valensinya 2. Elektron valensinya 6, ya? Oke, berarti si K kan kalau dia untuk mencapai 8 dia butuh banyak tenaga, butuh banyak energi. Jadi lebih bagus dia melepas yang 1. Sementara kalau yang 6 di sini, yang 6 untuk melepas ini supaya dia stabil menjadi 2, kan hanya 2. Daripada dia melepas 6, lebih baik dia menangkap 2 dari luar untuk membentuk ikatan. Sehingga kalau kita buat reaksinya seperti ini, K menjadi K plus tambah 1 elektron. Sudah? Kemudian O tambah, ini kan 6. 6 untuk menjadi 8 butuh berapa elektron? 2. Berarti di sini ada 2 elektron menghasilkan menjadi O minus 2. Minus 2 itu dari mana minus 2? Sesuai dengan berapa yang dia tangkap. Kalau dia tangkap 3 berarti O minus 3. Kalau dia tangkap 4 berarti O minus 4. Tapi tidak ada O minus 4, yang ada O minus 2. Sudah? Nah, kalau seperti ini untuk membentuk senyawanya, secara matematikanya kamu kali silang elektronnya. Karena elektronnya itu harus setara, harus sama jumlah elektronnya. Jadi ini kamu kali silang, elektron yang di atas kalikan 2, yang di bawah kali 1. Karena kan jumlah elektronnya kan ini dia 1 sama 2 dikali silang. Sampai situ sudah paham? Paham, Bu. Paham. Berarti kalau seperti ini kan, kalau sudah dikalikan ini menjadi 2 elektron kan, yang di atas ini menjadi 2 elektron, iya? Iya, 1 kali 2. Iya, 1 kali dia kan akan menjadi 2K menghasilkan 2K plus, kalikan seluruhnya ya, Nak, tambah 2 elektron. Akan menjadi yang di bawahnya menjadi O tambah 2 elektron menghasilkan O minus 2. Berarti kalau seperti oke. Saya akan lanjut. Itu tadi sudah paham, Rahel? Sudah paham, Rahel? Sudah. Kalau ada yang belum paham nanti bisa tanya jawab saya ya, Nak. Oke, itu tadi dari pemaparan si Astrid. Saya lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau memaparkan? Kelompok si Rahel. Bisa paparkan, Nak, hasil sifat dari senyawa ion? Bu. Bentar, Bu. Boleh. Si Diana boleh, Nak, di mute. Mana ya? Oke, silakan dijelaskan bisa. Oke, silakan Rahel. Oke, Rahel, silakan, Nak. Yang ini kan, Bu, yang sifat Iya, senyawa. yang sifat senyawa ion. Oke, hasil kelompok kalian silakan dijelaskan. Ini masuk untuk bagian sifat senyawa ion. Di nomor pertama ada daya hantar listrik. Pertanyaannya, bagaimana susunan ion-ion dalam masing-masing keadaan? Dalam keadaan padat, susunan ion tidak bergerak bebas karena tidak terurai sempurna dan tidak mengantarkan arus listrik.
pada keadaan lelehan, susunan partikel ion merenggang dan dapat mengantarkan listrik. Kemudian pada keadaan menjadi larutan, susunan partikel ionnya sangat renggang dan bergerak bebas, dan daya hantar listriknya semakin bagus dibandingkan lelehan. Kemudian senyawa ion dapat mengantarkan arus listrik dalam keadaan lelehan dan larutan. Mengapa? Karena ion-ion dari senyawa bergerak dengan bebas, berbeda dengan saat menjadi padatan yang tidak dapat bergerak. Oke, sampai situ dulu stop ya, Rachel. Nah, buat anak didik kami, kenapa saya menampilkan ini? Ini adalah salah satu sifat dari ikatan ion atau senyawa ion. Contoh, kalau garam dalam keadaan padatan itu tidak bisa menghantarkan listrik, nak. Tapi kalau dia dalam bentuk lelehan atau ketika kamu sudah larutkan, nanti kamu sambungkan pakai baterai kecil, maka dia bisa menghantarkan arus listrik. Maka lampunya akan menyala seperti yang digambar, yang bisa geser ke atas, Rachel? Sedikit. Nah, seperti gambar yang kamu lihat di situ, kalau dia dalam keadaan padatan kan dia tidak menghantarkan arus listrik. Jadi ingat bahwa senyawa ion itu dia dalam keadaan padatan tidak menghantarkan arus listrik. Pada keadaan lelehan dan larutan dia bisa menghantarkan arus listrik. Penyebabnya apa? Karena ion-ion yang ada di dalam larutan dia bergerak bebas. Kalau dia padatan tidak bisa. Dia tidak bisa bergerak bebas karena padat. Jadi dia tidak bisa bergerak bebas sehingga dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian coba kalian pecahkan garam, rapuh tidak? Garam rapuh enggak, nak? Rapuh. Kemudian saya mau tanya lagi ke larutan. Pernah nggak kalian melarutkan garam dalam minyak? Bisa nggak larut garam dalam minyak? Ini ikatan ion. Larut nggak menurut kalian? Enggak kayaknya, Bu. Rizky, larut? Tidak? Enggak, Bu. Tidak. Tapi dalam air larut nggak? Larut. Jadi senyawa ion itu, nak, dia tidak larut dalam pelarut organik seperti minyak, tapi dia larut dalam air. Oke, jadi ingat, misalnya minyak dia tidak akan larut. Itu berarti dia tidak larut di dalam senyawa organik, kemudian dia larut dalam pelarut air atau H2O. Lanjut, Rachel, ke berikutnya. Bagian nomor 2, titik lele dan titik didih. Di sini terdapat tabel rumus kimia senyawa ion NaCl, titik lelenya 800 dan titik didihnya 10/70. Kemudian di nomor 2, CaCl2 itu CaCl2 titik lelenya 772 dan titik didihnya 1412. Lalu ke senyawa nomor 3 ada MgCl2, titik lelenya 712 dan titik didihnya 1412. Pertanyaannya, titik lele dan titik didih senyawa ion rendah berapa titik didih? Titik didih dan titik lele senyawa ion yang rendah dan paling tinggi. Titik lele paling tinggi pada senyawa NaCl dengan titik lele 800, lalu titik lele terendah ada pada MgCl dengan titik lele 712. Mengapa demikian? Karena ion-ion positif dan negatif dalam kristal senyawa ion terikat oleh gaya elektrostatis yang kuat sehingga tidak bebas bergerak. Oke, terima kasih. Lanjut, nak. Berarti titik leleh dan titik didih dari senyawa ion itu tinggi. Ingat itu ya. Jadi sifat dari senyawa ion itu titik leleh dan titik didihnya tinggi. Lanjut, nak, ke larutan. Kelarutan tadi sudah sambil saya jelaskan seperti ini. Coba ke bawah. Iya. Oke, sudah saya jelaskan. Lanjut dalam wujud. Nomor 4. Wujud senyawa pada suhu ruang. Wujud senyawa pada suhu ruang seperti ini adalah padat. Contohnya seperti pada suhu ruang yang terjadi pada NaCl, dia berbentuk menjadi garam seperti bentuk padat, yaitu garam. Oke, terima kasih. Boleh di stopkan, nak, share screen-nya biar saya share sebentar. Oke, terima kasih.
Saya akan tampilkan sebentar. Sudah muncul di layarmu sifat dari senyawa ion? Sudah. Apa yang muncul? Sudah, Bu. Penulisannya? Bagaimana penulisan senyawa? Iya, Ibu, penulisan senyawa ion. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Saya lanjut. Oke. Sudah muncul? Nah, sudah muncul ya? Sifat-sifat dari senyawa ion itu, yang pertama titik didih dan titik lelehnya tinggi, kemudian keras tetapi mudah patah, kemudian tadi dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, dia menghantarkan panas yang baik atau menghantarkan daya hantar listrik yang baik, tapi dalam keadaan lelehan dan larutan. Dalam keadaan padat tidak. Kemudian kalau kalian lihat garam pada suhu ruangan, dia dalam keadaan padat. Oke, tapi itu dia keadaan padat hanya dalam suhu ruang. Kemudian dia mudah larut di dalam air, tetapi tidak mudah larut dalam pelarut organik. Contoh tadi yang saya tanya, garam itu tidak larut di dalam minyak, ya kan? Kalau nanti kalian coba di rumah, garam itu tidak akan larut di dalam minyak. Kemudian dia tidak akan larut di dalam alkohol. Itu dia ciri khas atau sifat dari senyawa ion. Dia larut di dalam air, tetapi dia tidak larut di dalam pelarut organik. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Sudah paham? Sudah paham kelompok kelas MIPA 1? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Saya mau tanyakan dulu dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa dulu si Astrid? Oh, Citra Dewi. Maaf tadi terputus. Citra, ya silakan Citra. Jadi kata ion itu adalah gaya tarik-menarik antara ion positif yaitu kation dan ion negatif yaitu anion. Atau dengan kata lain, ikatan ion itu ada yang menerima dan ada yang melepaskan elektron. Iya Citra? Iya, Bu. Oke. Ada yang lain lagi mengenai sifat? Kesimpulan yang lain mengenai sifat? Ada yang bisa? Saya, Bu. Siapa tadi saya? Bu. Oke, Amanda. Silakan Amanda. Sifat fisik dari senyawa ion itu yaitu titik didih dan titik lelehnya itu tinggi yang pertama. Yang kedua, keras tetapi mudah patah. Yang ketiga, penghantar panas yang baik. Yang keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik. Yang kelima, pada suhu kamar berwujud padat. Yang terakhir, mudah larut dalam air dan tidak dapat larut dalam pelarut organik seperti alkohol, minyak, dan lain-lain. Oke, terima kasih Amanda. Berarti ada dua kesimpulan yang kita simpulkan pada hari ini, bahwa ikatan ion itu adalah melepas dan menerima elektron. Kemudian sifat-sifat dari senyawa ion itu sendiri seperti yang sudah kalian diskusikan di dalam LKPD. Kemudian nanti Nak, saya akan kirim soal, silakan kalian kerjakan di Google Classroom, nanti kalian kerjakan. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran ikatan ion? Apakah sulit, menyenangkan, atau susah pelajaran kimia? Coba kasih pendapatmu. Menurut kalian lah dulu. Susah dan menyenangkan. Seru, Bu. Serunya di mana? Serunya di mana, Amanda? Amanda. Astrid, maaf Nak, maaf. Astrid, di mana serunya, susahnya di mana? Saya itu kayak mencarinya, terus cara mencari apa sih perpindahan elektronnya itu, Bu. Terus kalau misalkan udah tahu jenisnya kayak golongan 1 sampai 8A itu udah terus sih kayak ngerjainnya. Ya susah, Bu, jelasinnya. Oke, susah. Seru. Kalau yang lain, ada pendapat yang lain? Ringan, Bu. Apa? Ibu ngejelasin lebih ringan gitu. Lebih ringan. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk apresiasinya Nak. Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa mempelajari minggu depan kita akan masuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen saya akan jelaskan
Nanti saya akan kirim bahan ajarnya, silakan dipelajari. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang Bu. Siang Bu. Selamat siang Bu.